Hati-hati kita ganti tahun 2024 memilih pemimpin. Jangan sampai terpilih pemimpin seperti ini. Semakin dekat pada tahun 2024 akan semakin banyak orang yang tiba-tiba jadi dermawan. Begitu ada masalah dia menyumbang, begitu ada musibah dia menyumbang seperti orang dermawan. Ada juga seperti orang yang sangat merayat, mudah menangis misalnya orang miskin, tetapi hatinya berkarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Tak pernah saya lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, walaupun tahun 2024 masih jauh, tetapi kita dari sekarang sudah perlu wanti-wanti, sudah perlu ingat-ingat bahwa di tahun 2024 nanti akan ada pemilihan umum legislatif. Memilih wakil-wakil kita, wakil-wakil rakyat yang akan duduk di DPR RI, yang akan duduk di DPD RI, yang akan duduk di MPR RI, yang akan duduk di DPRD provinsi, yang akan duduk di DPRD kabupaten dan kota. Dan juga kita akan memilih presiden, memilih gubernur, memilih bupati wali kota. Banyak yang akan kita pilih pada tahun 2024 nanti. Semua itu adalah pemimpin-pemimpin kita. Justru itu sahabat BN sekalian. Bertolak dari pengalaman kita selama ini di negeri ini terhadap calon-calon pemimpin yang akan kita pilih. Ada beberapa hal yang perlu kita waspadai. Antara lain, calon-calon pemimpin kita nanti kalau ada dia yang berlagak tidak mau uang, yang mengatakan saya mencalonkan diri menjadi pemimpin, katakanlah menjadi bupati, wali kota, gubernur, DPR dan sebagainya, itu hanya untuk mengabdi. Saya tidak perlu lagi uang, karena uang saya telah banyak. Saya telah sukses di bidang ekonomi. Jangan langsung Anda percaya kepada orang yang bicara begini. Kadang-kadang pembicaraan dia seperti ini membuat kita terkibuli. Ketika kita terkibuli, kita lantas pilih dia. Tetapi apa di balik itu? Diam-diam ternyata dia tidak ada apa-apanya. Memang dia berniat dalam hati kecilnya begitu dia duduk nanti, dia akan korupsi. Hanya lagaknya saja. Tampilannya saja seperti orang kaya yang tak perlu lagi uang, telah banyak uang. Ini perlu diwaspadai. Dan sampai kita terkibuli, terkecoh oleh calon-calon pemimpin yang berlagak seperti ini. Sebab orang kaya biasanya sulit dia mengatakan dia kaya. Orang berilmu pengetahuan sulit dia biasa mengatakan bahwa dia banyak sekali ilmunya. Untuk mengangkat dirinya agar orang percaya padanya. Dia katakan kepada orang bahwa dia punya kehebatan, bahwa dia punya kekayaan. Inilah orang-orang kaya yang benar-benar kaya di dunia ini. Sulit yang pamer-pamer begitu. Sulit mengatakan dia kaya. Coba kita dengar Bill Gates, berapa kali dia bilang bahwa dialah orang yang paling kaya. Uangnya banyak, harta kayanya melimpah. Siapa lagi? Sebutlah, tidak ada. Orang berilmu pun, coba lihat orang-orang yang benar-benar berilmu tidak pernah mengatakan saya paling hebat ini,
saya paling ini, saya paling tahu semuanya. Tidak ada. Malah orang-orang berilmu pengetahuan sering mengatakan dia banyak tidak tahu. Karena itu, jangan percaya kepada mulut orang seperti ini. Juga ingat, dengan calon pemimpin yang begitu mendekat-dekat akan pemilihan, dia seperti sangat merayat sekali, menegur orang-orang dari jauh. Bahkan ada dia yang begitu kelihatannya orang ditimpa musibah, dia malah menangis. Tetapi ingat, di balik itu hatinya kadang-kadang bertolak belakang di pembawaan dia. Saya ini cerita bersambung yang saya dengar. Kelakar-kelakar di pelataran mengatakan, ada malah pemimpin yang ketika dilihatnya, dia melewati sebuah rumah duka, ada di sana orang meninggal. Dia lewat, lantas disuruhnya orang dekatnya datang ke rumah itu, diam-diam. Sampai di rumah itu, dia suruh menyelidiki siapa yang meninggal, kapan meninggalnya, apa profesinya. Setelah orang dekatnya ini kembali kepadanya, dikatakannya, Pak, orang yang meninggal itu namanya si Adia, tokoh masyarakat, sehari-harinya kerja di sana, atau profesinya itu. Katakanlah dia seorang ulama meninggal itu. Katakanlah dia seorang tokoh di daerah setempat meninggal. Setelah dapat, dia datanya semuanya. Lantas dia datang ke sana dengan wajah yang seperti sangat berduka. Sampai di sana dia salami orang, dia kata, waduh, teman dekat saya betul ini. Dia kemarin ini masih sama saya begini, dibuatnya. Digambarkannya bahwa dia sangat dekat dengan orang itu. Dia menangis di sana. Menangis dia. Semua orang di rumah itu terkesima. Waduh, ini nanti kalau jadi pemimpin kita benar-benar orang ini benar-benar bisa kita pergantungi ini. Orang yang baik sekali. Lihatlah dia begitu berduka dia bersama kita. Tetapi apa yang terjadi? Begitu dia pergi, di dalam mobilnya, waduh, dia berketawa-ketawa di mobilnya. Itu setelah saya gambarkan di sana, saya berduka. Padahal ngapain saya duka, saya kenal pun tidak dengan dia, katanya. Ada tapi pemimpin yang begitu. Hati-hati kita nanti tahun 2024 memilih pemimpin. Jangan sampai terpilih pemimpin seperti ini. Semakin ke depan, semakin dekat pada tahun 2024, akan semakin banyak orang yang tiba-tiba jadi dermawan. Begitu ada masalah, dia menyumbang. Begitu ada musibah, dia menyumbang. Seperti orang dermawan. Ada juga seperti orang yang sangat merayat, mudah menangis, misalnya orang miskin. Mau dia mencium orang-orang yang begitu dilihatnya susah hidupnya. Tetapi hatinya berkarat. Begitu dia mendapat jabatan, begitu dia mendapat kekuasaan, pekerjaannya jauh dari itu. Ada juga nanti yang perlu diingat, orang yang semakin dekat tahun 2024, dia seperti orang alim betul. Seperti orang yang dekat betul dengan agama. Bisa saja nanti orang yang selama ini, mungkin dia, kalau Islam agamanya, sulit ke masjid, sulit ke musola, kerjanya mabuk-mabuk. Tetapi begitu mendekat kepada saat-saat pencalonan, kepada tahun-tahun pemilihan, dia tiba-tiba jadi orang alim. Kian kemari pakai jubah malah, tidak segan dia. Ingat, orang ini kalau sempat jadi pemimpin nanti, dia akan memakan orang yang dipimpinnya. Dia, orang ini adalah hatinya pengkhianat. Saja jadi katakan ini musang berbulu ayam. Ingat, banyak nanti akan kita lihat ke depan ini. Semakin dekat tahun 2024, akan semakin banyak kita lihat orang-orang yang tiba-tiba jadi dermawan.
orang-orang yang tiba-tiba jadi orang alim, orang-orang yang tiba-tiba jadi orang baik, orang-orang yang tiba-tiba menjadi orang yang merakyat. Ingat, semua itu kalau kita tidak hati-hati, kita akan menyesal nanti sesudah pemilihan, karena ternyata dia orang yang bertolak belakang dari penampilannya itu. Jangan sampai tahun 2024 nanti kita jadikan lagi tahun untuk dikibuli orang. Jangan sampai. Jadikanlah tahun 2024 nanti benar-benar tahun untuk kita menentukan pemimpin yang benar-benar pemimpin, yang hatinya bersih, yang jiwanya negarawan. Bukannya hatinya berkarat dan jiwanya pengkhianat. Jangan lupa dengan apa yang dikerjakan tokoh calon pemimpin itu selama ini. Jangan lupa. Jangan terbuai oleh bujuk rayu orang yang sok-sok baik, yang sok-sok jujur, yang sok-sok kaya, yang sok-sok merakyat. Jangan sampai kita terkibuli orang itu. Jangan sampai nanti dia pemabuk, dia pejudi, tetapi ketika dia berlagak seperti ustaz, antas kita pilih. Jangan. Embelan namanya dibuatnya Dr. Andus Haji ABCD MPH MH MH M segala macam gelar, tetapi ternyata hatinya jelek, berkarat, tidak ada niatnya untuk mengabdi kepada rakyat, tetapi benar-benar dia menjadi pemeras rakyat. Ingat itu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Ibu-ibu, tete-tete yang suka masak, beli kecap yang terbaru namanya DB. Manisnya luar biasa. Kalau nggak manis lihat orangnya. Aku mau mencoba kecap DB. Kecap DB sewana lama. Cobian kecap DB na enak banget.